Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra, Tangerang. Di penghujung tahun 2022 ini, saya ingin sedikit merekapitulasi beberapa kasus pasien yang saya tangani dalam praktek saya sehari-hari. Dan saya berharap ini bisa menjadi salah satu masukan juga buat teman-teman yang mungkin masih ragu dan seringkali bingung sebenarnya saya ini mengalami sakit apa gitu ya. Saya ingin sedikit menguraikan latar belakang saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa. Saya menjalani pendidikan S1 di kedokteran FKUI dan kemudian melanjutkan pendidikan spesialis kedokteran jiwa di tempat yang sama di FKUI juga dan lulus tahun 2008. Artinya sekarang saya sudah memasuki tahun ke-15 saya sebagai dokter jiwa. Dari sejak tahun 2006 di masa pendidikan spesialis saya sudah mulai tertarik dengan bidang psikosomatik dan akhirnya berkesempatan datang langsung dan mengikuti kursus khusus di bidang psikosomatik tahun 2010 dan kemudian melanjutkan kursus di Academy of Psychosomatic Medicine setiap tahunnya dari tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Ini menjadi salah satu modal dalam praktek saya sebagai seorang dokter jiwa yang memfokuskan diri di bidang psikosomatik. Tahun 2015 saya bekerja sama dengan Profesor Dr. Ari Faryal. Waktu itu beliau belum menjadi guru besar ya. Dr. Ari waktu itu banyak bercerita kepada saya terkait dengan banyaknya kasus-kasus gangguan psikosomatik pada pasien-pasien gangguan lambung. Dan dari perkenalan inilah intens, kebetulan kami berada di dalam satu komunitas yang dimana teman-teman yang berkaitan masalah gangguan GERD, anxiety itu bergabung bersama di Facebook. Dan waktu itu saya bersama Dr. Anggoro juga spesialis THT dari Jogja bersama Prof. Ari, waktu itu beliau Dr. Ari Faryal, itu bekerja dalam grup ini untuk memberikan edukasi ya, terutama lewat media-media seperti seminar-seminar. Dan akhirnya dari situlah saya bekerja sama Dr. Ari dalam hal ini memberikan banyak pasien-pasien yang sudah beliau teliti, ternyata memang tidak ada masalah berkaitan dengan GERD ataupun masalah-masalah lainnya, lebih pada kondisi dispepsia fungsional ya. Jadi dispepsia fungsional itu adalah gangguan lambung, perasaan tidak nyaman di lambung yang dikaitkan dengan problem fisik yang tidak didasari oleh adanya kerusakan organ. Jadi sebenarnya gastritis bukan, GERD bukan ya. Kalaupun gejalanya seperti reflux atau ada perasaan gak enak di dada, itu lebih dominan hanya sesekali saja. Jadi bukan GERD yang pada umumnya orang terjadi. Gangguan dispepsia fungsional ternyata banyak dikaitkan dengan masalah gangguan kecemasan. Salah satu yang paling dominan adalah kekhawatiran terhadap penyakit yang lebih besar atau lebih berat. Maka daripada itu, kebanyakan pasien yang mengalami gangguan ini biasanya mengalami ketakutan yang luar biasa kalau ada sesuatu yang berat yang bisa terjadi pada dirinya. Beberapa kasus yang bisa dilihat, saya sudah pernah membahas dalam beberapa video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa lihat ya di playlist saya, di mana kasus-kasus gangguan kecemasan yang sering berkaitan dengan gangguan lambung ini sebenarnya dibuat bingung si pasien karena beliau atau teman-teman pasien ini seringkali menyatakan kepada dokternya, kepada psikiaternya, sebenarnya mana duluan sih? Gangguan lambungnya dulu kemudian baru sakit cemasnya atau cemasnya dulu baru lambungnya. Dua-duanya bisa terjadi teman-teman. Dan jangan lupa, bukan berarti kalau teman-teman itu mengalami gangguan seperti GERD atau gastritis, yang mana jelas, atau IBD, Irritable Bowel Disease pun, bukan berarti teman-teman itu tidak bisa mengalami gangguan yang berkaitan dengan fisik medis. Ya, dan gangguan cemas sekaligus. Jadi, bisa terjadi ada gangguan fisik medisnya dan ada gangguan cemasnya juga saling terkait. Inilah yang paling sering ditemukan dalam praktek klinis saya, di mana orang itu mengalami gejala-gejala fisik lambung dan disertai gejala kecemasan. Bukan berarti kondisinya itu harus salah satunya diperbaiki, tapi benar-benar harus dua-duanya diperbaiki.
Ya, kalau kita mengobati gangguan cemasnya saja, kadang-kadang lambungnya belum baik, dia tidak akan membaik. Kalau kita obati lambungnya saja, cemasnya nggak diobatin, maka kecemasan akan membuat lambungnya sulit membaik. Begitulah pesan Dokter Ari, dan sekarang beliau seorang guru besar di bidang kedokteran lambung, ya, KGEH, itu mengatakan bahwa memang dua-duanya harus berjalan beriringan. Sebenarnya, kalau kita bicara tentang dasar pengobatan, sebenarnya sama aja ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus pasien yang mengalami gangguan kecemasan yang bukan terkait dengan gejala psikosomatik. Pasien diobati dengan obat-obatan yang membantu mengurangi atau meringankan gejala lambungnya. Tetapi kalau misalnya memang terkait dengan sistem saraf pusat enteric nervous system yang sudah kita pernah bahas di beberapa kali kesempatan, otak kita ini seringkali berhubungan satu sama lain. Ya, jadi teman-teman boleh tuh cari ya di Google search ya di video saya terkait dengan enteric nervous system dan sistem yang berkaitan dengan lambung itu sendiri. Dan ini yang penting untuk diperhatikan karena ternyata ketika otak kita mengalami kecemasan yang kronis, proses pemikiran yang berlebihan, negatifnya, kemudian banyak pikiran-pikiran terkait dengan kondisi yang tidak stabil di masa lalu maupun keadaan yang masih sampai saat ini, maka tanpa sadar otak itu akan mengaktifkan sistem yang namanya amigdala. Dan amigdala inilah yang akhirnya membuat proses di dalam pikiran seseorang ataupun dalam hal ini pasien menjadi berlebihan. Responnya adalah bahwa sistem saraf otonom parasimpatis seperti lambung itu seringkali jadi berlebihan juga kerjanya. Tidak heran ya, teman-teman mungkin mengalami gejala seperti kembung, bloating, sendawa berkali-kali. Bukan karena penyebab seperti kopi. Kadang-kadang kalau kita minum kopi memang iya ya, kopi apalagi itu yang biasanya sering menjadi problem ya, itu bisa jadi bloating ya, bisa jadi kayak orang mau muntah ataupun berasa seperti naik, dan ini bisa menyebabkan panas karena asam lambung itulah yang naik ke ke kerongkongan. Bahkan kalau naik ke tenggorokan bisa bersuara serak atau sulit tidur di malam hari. Nah, beberapa kasus seperti ini ternyata setelah diperbaiki dengan pengobatan akan mencapai suatu hasil yang baik dan signifikan perubahannya. Dan beberapa kasus yang pernah disampaikan oleh Profesor Ari kepada saya di praktek sehari-hari, baik melalui rujukan maupun arahan dari beliau ataupun pasien datang sendiri karena menonton video-video YouTube, itu bisa membantu diri mereka untuk menjadi jauh lebih baik. Beberapa di antaranya benar-benar hilang gejalanya dan tidak memerlukan pengobatan, sebagian kecilnya tetap masih memerlukan pengobatan walaupun dosis obatnya sudah sangat-sangat jauh berkurang dan gejalanya sudah sangat-sangat membaik. Jadi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kondisi gangguan medis fisik seperti gangguan lambung itu banyak berkaitan dengan kondisi kejiwaan seseorang, ya. Kecemasan ataupun gejala-gejala gangguan kecemasan menyeluruh, termasuk salah satunya gejala gangguan panik juga, itu sering berkaitan dengan gangguan seperti ini. Kedua adalah bahwa penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan, ya, bukan tidak bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Namun memang seringkali perlu usaha banyak untuk membantu supaya proses ini menjadi lebih baik. Pengobatan lambung dan pengobatan cemas akan saling berkaitan satu sama lain yang membuat prosesnya akan jauh lebih bisa membantu, lebih cepat dan lebih baik lagi. Dan yang ketiga adalah pada saat proses psikoterapi biasanya kita tahu bahwa tidak semua orang bisa menjalaninya dengan baik. Beberapa di antaranya maka memerlukan hanya dengan pengobatan saja dan membantu diri sendiri untuk mengelola pikirannya, terutama pikiran-pikiran negatif. Kalau kita fokuskan hal ini untuk membantu suatu proses yang jauh lebih baik lagi ke depannya, maka niscaya penyakit ini bisa membaik secara keseluruhan. Karena ternyata di dalam praktik saya sering menemukan lebih mudah memberikan obat kepada pasien daripada mengubah pola pikir pasien. Itulah yang menjadi kesulitan di dalam praktek sehari-hari. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan saya selalu mengingatkan kita bersama para subscriber saya untuk tetap melatih keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.